Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 27 September 2022. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo Imam. Di ruang kerja saya terdapat patung yang menjadi ikon di tahun keadilan sosial, yakni patung Yesus Tunawisma, Yesus sebagai orang papa yang tanpa pakaian. Yang menarik, di bawahnya terdapat tulisan yang diambil dari Injil Matius 25 yang mengatakan, "Apa yang engkau perbuat bagi salah seorang, bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku." Ayat ini menjadi spiritualitas dari Santo Vincentius Apaulo dalam karyanya. Vincentius lahir pada 24 April tahun 1581 di Prancis dari keluarga petani. Ia adalah seorang anak yang sangat cerdas. Vincentius selesai menempuh pendidikan teologi dan ditabiskan menjadi seorang imam pada usia 19 tahun. Dalam perjalanan mewartakan Injil, ia pernah ditangkap oleh bajak laut dan dijual ke Tunisia sebagai budak. Setelah 2 tahun dipekerjakan sebagai budak, Vincentius berhasil kembali ke Prancis. Ia memberikan hatinya bagi karya pelayanan kepada kaum papa. Kecintaannya kepada orang miskin membuat Vincentius disebut sebagai Bapa orang miskin. Ia mendirikan kongregasi misi atau di Indonesia dikenal dengan sebutan CM dan ordo para biarawati bernama Putri Kasih. Vincentius dideklarasikan sebagai santo pelindung karya amal kasih gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berita yang tetap viral dan sedang diusut kebenarannya, saya kira menjadi pembelajaran buat kita. Kasus FS yang berujung pada kematian Brigadir J mengajarkan bahwa emosi negatif yang menguasai diri berujung pada penyesalan dan hancurnya karir, keluarga, dan hidup. Penting untuk belajar rendah hati dan tetap sabar. Karena kerendahan hati dan kesabaran mirip seperti payung yang tidak bisa menghentikan hujan. Namun karena kerendahan hati dan kesabaran, kita tetap dapat berdiri tegak di tengah hujan tanpa harus kebasahan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, para murid yang diutus Yesus untuk mendahuluinya masuk ke desa orang Samaria dan mereka mengalami penolakan. Mereka menjadi geram dan marah karena penolakan orang-orang Samaria itu. Maka Yakobus dan Yohanes dengan emosional berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes dan Yakobus juga para murid Yesus yang lain menjadi gelap mata, terbakar emosi dan lupa ajaran kasih Tuhan. Penolakan dari orang-orang Samaria membuat mereka marah sehingga para murid bermaksud membinasakan orang-orang yang menolak Yesus. Dengan keras, Yesus menegur mereka dan berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Yesus menyatakan inti kedatangannya yakni bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, rendah hati dan sabar mungkin menjadi kata yang mudah sekali untuk kita ucapkan bagi orang lain, namun sulit untuk kita kenakan bagi diri kita sendiri. Semoga melalui firman Tuhan hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah terbakar emosi sehingga lupa ajaran kasih Tuhan. Mari kita belajar dari SOP seorang customer service atau customer care yang selalu respect, berkata halus dan memberikan bantuan walau seringkali menerima komplainan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.